Pagi itu, aku terbangun dengan firasat aneh yang merayap di sepanjang tulang belakangku seperti belut dingin. Biasanya, Mas Zulfi sudah sibuk dengan ponselnya sejak subuh, mengirim pesan, tertawa kecil sendiri dengan suara tertahan, atau tiba-tiba keluar rumah dengan alasan, ada urusan kantor mendadak, tanpa sarapan. Pola itu sudah kuhafal di luar kepala. Aku bahkan bisa menebak jam berapa dia akan pulang, parfum apa yang akan melekat di kerah kemejanya, dan bagaimana dia akan menghindari mataku sepanjang malam. Tapi hari ini berbeda. Mas Zulfi masih berada di meja makan ketika aku turun dari kamar. Dia duduk dengan tenang, terlalu tenang, menyesap kopi hitam buatan ibu mertua. Di depannya, piring berisi nasi dan lauk masih utuh, belum tersentuh. Dia seperti sedang menunggu sesuatu. Atau seperti seseorang yang sedang mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang dia tahu itu salah. Ibu mertua ikut duduk di meja makan. Biasanya dia sarapan di dapur sambil berdiri, matanya tertuju pada layar televisi yang menayangkan sinetron pagi. Tapi hari ini dia duduk tepat di seberangku. Dia menyusun rapi piring dan gelas di depannya, lalu tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya dalam setahun pernikahan ini. Senyum itu terlalu manis. Terlalu dibuat-buat. Seperti gula buatan yang meninggalkan aftertaste aneh di lidah. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri dan instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Putri, habis sarapan, Mama dan Mas Zulfi mau bicara sama kamu, kata ibu mertua sambil menyuap nasi, matanya tidak lepas dari wajahku. Ada apa, Bu? Tanyaku hati-hati. Nanti saja. Makan dulu. Aku mengangguk meskipun perutku sudah terasa mual sejak tadi. Aku mengambil nasi seporsi kecil, mencoba menelan makanan yang entah apa rasanya. Setiap suapan terasa seperti menelan batu. Mataku sesekali mengamati gerak-gerik mereka berdua, ibu mertua yang tersenyum terlalu sering, Mas Zulfi yang tidak berani menatapku sama sekali. Aku sudah hafal betul pola tingkah mereka setelah 1 tahun hidup di bawah satu atap. Kalau ibu mertua bicara dengan nada lembut seperti ini, artinya ada sesuatu yang sudah diputuskan tanpa melibatkanku. Kalau Mas Zulfi tidak berani menatap mataku, artinya dia tahu keputusan itu salah tapi tidak punya cukup nyali untuk menolak. Dan aku, seperti biasa, hanya bisa duduk dan menunggu. Karena aku sudah belajar bahwa dalam rumah ini, suaraku tidak pernah dianggap. Setelah sarapan, ibu mertua mengelap mulutnya dengan pelan lalu meletakkan serbet di atas meja. Dia melirik Mas Zulfi, sebuah isyarat yang jelas bahwa inilah saatnya. Mas Zulfi menyesap kopinya sekali lagi, terlalu lama. Aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir. Dia menarik napas panjang, menghelanya perlahan, lalu berkata dengan suara datar yang berusaha dibuat tegas. Putri, mobilmu sudah kami jual. Sendok di tanganku jatuh. Aku mendengar bunyi logam beradu dengan lantai keramik, tapi aku tidak ingat kapan aku melepaskannya. Kepalaku tiba-tiba terasa kosong, lalu penuh, lalu kosong lagi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti rekaman rusak. Mobilmu sudah kami jual, mobilmu sudah kami jual. Mobil itu bukan sembarang mobil. Itu hadiah terakhir dari almarhum ayahku. Sebuah Honda CR-V hitam tahun 2015. Ayahku membelinya ketika aku lulus kuliah, dengan alasan yang aku tahu sebenarnya adalah alasan untuk memberiku sesuatu sebelum beliau pergi. Karena saat itu, ayahku sudah sakit. Sudah tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Aku masih ingat hari ketika ayahku menyerahkan kunci mobil itu. Tangannya kurus, urat-uratnya menonjol, tapi matanya masih berkilau. Nak, ini bukan sekadar mobil, katanya. Ini adalah cara ayah memastikan kamu punya sesuatu yang bisa membawamu kemanapun kamu mau pergi. Jangan pernah biarkan siapapun mengambil ini darimu. Aku menangis saat itu. Aku menangis karena aku tahu ayahku sedang mengatakan selamat tinggal. Dan aku menangis karena aku tidak siap kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Setelah ayah meninggal 2 tahun lalu, mobil itu menjadi satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya benda yang masih terasa hangat dengan kehadirannya. Setiap kali aku duduk di kursi pengemudi, aku masih bisa membayangkan ayahku duduk di sampingku, tertawa, bercerita tentang masa mudanya, atau sekadar diam menemani perjalananku. Aku juga yang membayar cicilan mobil itu sendiri. Selama 1 tahun penuh, dari hasil kerja keras sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta, aku menyisihkan hampir setengah gajiku setiap bulan untuk melunasi mobil itu. Aku melakukannya dengan senang hati karena itu adalah hutang terakhir yang ayahku tinggalkan,
dan aku ingin menyelesaikannya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Itu adalah mobil hasil keringatku, hasil kerja kerasku, hasil cinta terakhir dari almarhum ayahku. Dan mereka menjualnya. Tanpa seizinku. Tanpa sepengetahuanku. Tanpa menghiraukan apapun yang aku rasakan. Aku menatap Mas Zulfi. Laki-laki yang dulu melamarku dengan bunga mawar merah dan janji-janji manis. Laki-laki yang dulu mencium keningku di depan ayahku yang sedang terbaring sakit. Berjanji akan menjagaku selamanya. Kini dia duduk di hadapanku dengan wajah pucat. Tidak berani menatap mataku. Menjualnya tanpa sepengetahuan saya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Pelan. Bergetar. Seperti suara orang yang sedang berusaha mati-matian untuk tidak hancur. Mas Zulfi membuka mulutnya tapi belum sempat berbicara. Ibu mertua sudah lebih dulu memotong dengan nada tinggi yang tiba-tiba berubah dari lembut menjadi tajam. Seperti belati yang keluar dari sarungnya. Kamu kan sudah istri Mas Zulfi. Apapun yang kamu punya, ya jadi milik bersama. Namanya juga harta gono gini. Kamu pikir kamu siapa? Memisahkan harta dengan suami sendiri. Aku menelan ludah. Rasanya seperti menelan pecahan kaca. Bu, kami belum genap setahun menikah. Belum genap setahun. Belum ada istilah gono gini dalam pernikahan kami. Ibu mertua mendengus keras. Matanya menyipit, bibirnya maju ke depan dengan ekspresi meremehkan yang sudah terlalu sering kulihat dalam setahun terakhir. Sok tahu kamu, Putri. Sok pintar. Dulu kamu terima-terima saja lamaran Mas Zulfi. Sekarang kamu ngomong soal hukum? Kamu pikir kamu lulusan sarjana ekonomi? Bisa mengajari mama yang sudah puluhan tahun berumah tangga? Bu, saya tidak bermaksud. Cukup. Ibu mertua membanting sendok di atas meja. Bunyinya keras, memecah kesunyian pagi yang canggung. Yang jelas, mobil itu sudah laku. Mas Zulfi butuh uang untuk masa depannya. Sebagai istri yang baik, kamu seharusnya mendukung, bukan malah banyak protes. Masa depannya bukan masa depan kita. Aku mendengar kata-kata itu dengan jelas. Begitu jelas seperti aku mendengar detak jarum jam di dinding yang tiba-tiba terasa terlalu keras. Masa depannya, seolah aku tidak ada dalam skenario masa depan itu. Seolah aku hanya sekadar alat. Sekadar penghasil uang. Sekadar istri yang dipakai lalu dibuang ketika tidak lagi dibutuhkan. Aku menatap Mas Zulfi. Laki-laki yang kuberikan segalanya. Aku memberikan mahar pernikahan yang sebenarnya bisa kupakai untuk modal usahaku. Aku memberikan uang untuk renovasi rumah mertua yang katanya, hanya pinjam dulu. Aku memberikan biaya hidup selama 3 bulan terakhir ketika dia kesulitan membayar tagihan listrik dan air. Aku memberikan semuanya. Dan dia membalasnya dengan menjual satu-satunya peninggalan ayahku. Untuk apa uangnya? Tanyaku. Suaraku lebih pelan dari sebelumnya. Hampir berbisik. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Mas Zulfi menunduk lebih dalam. Tidak usah banyak tanya. Bentak ibu mertua lagi. Dia sudah berdiri sekarang. Tangannya di pinggang dengan pose layaknya seorang jenderal yang siap melancarkan serangan terakhir. Pokoknya hari ini juga kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Kami sudah muak sama kamu. Setahun nikah tidak juga hamil. Kerjaannya keluar masuk pakai mobil itu. Sok kaya padahal itu juga pun dari peninggalan orang tuamu yang... Bu. Mas Zulfi akhirnya bersuara. Tapi potongannya lemah. Setengah hati. Seperti orang yang berteriak di dalam mimpi. Mulutnya bergerak tapi tidak ada kekuatan. Ibu mertua mendengus. Sudahlah. Zulfi. Jangan bela dia. Mama sudah tidak tahan sama mukanya. Aku berdiri perlahan. Kaki-kakiku terasa seperti terbuat dari timah. Dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang besar dan berat menekan dari dalam. Tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Mungkin karena sudah terlalu seringku menangis di kamar mandi, di malam-malam sepi ketika Mas Zulfi pulang larut dengan parfum yang berbeda. Mungkin karena air mataku sudah habis. Mungkin karena ada bagian dari diriku yang sudah lama mempersiapkan momen seperti ini. Baik, kataku pelan. Suaraku terdengar tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Tapi sebelum saya pergi, saya tunggu sebentar di teras. Ada yang akan datang. Apalagi ini? Ibu mertua melotot. Wajahnya merah padam. Jangan main-main, Putri. Siapa yang datang? Mau bawa preman? Mau bawa pengacara? Aku hanya tersenyum. Lalu berjalan keluar tanpa menjawab. Di belakangku,
Aku mendengar ibu mertua mendengus kesal dan Mas Zulfi menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Aku tidak peduli. Kini aku hanya perlu menunggu. Aku duduk di kursi teras rumah mertua yang megah itu, merasakan angin pagi yang pelan membelai wajahku. Rumah ini berdiri kokoh dengan dinding bercat krem dan pilar-pilar putih di bagian depan. Gaya minimalis modern yang konon menghabiskan biaya hampir 2 miliar saat dibangun 5 tahun lalu. Rumah impian yang selalu dibanggakan ibu mertua di setiap acara arisan, di setiap pertemuan keluarga, di setiap kesempatan yang memungkinkannya untuk pamer. Tapi yang tidak diketahui para tetangga dan teman arisan, adalah bahwa rumah megah ini dalam 3 bulan terakhir nyaris kehilangan listrik karena tagihan menunggak hampir 2 bulan. Bahwa sambungan air PDAM sempat diputus karena pembayaran terlambat lebih dari 45 hari. Bahwa tukang kebun yang dulu datang setiap minggu sudah tidak pernah terlihat lagi karena ibu mertua tidak sanggup membayarnya. Aku yang membayar semuanya. Diam-diam. Tanpa diminta. Tanpa diucapkan terima kasih. Bahkan tanpa pernah diketahui oleh siapapun di luar tembok rumah ini. Aku tidak pernah protes. Aku pikir itu bagian dari berbakti, bagian dari menjadi menantu yang baik. Aku pikir jika aku membantu mereka di saat sulit, mereka akan menghargai aku. Mereka akan melihatku sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar orang asing yang kebetulan menikahi putra kesayangan mereka. Ternyata aku salah. Kebaikan tidak selalu melunakkan hati. Kadang kebaikan justru membuat orang merasa berhak. Semakin banyak aku memberi, semakin banyak yang mereka minta. Dan ketika aku berhenti memberi karena tidak punya lagi, mereka marah. Mereka melupakan semua yang sudah kuberikan, dan hanya mengingat bahwa aku tidak berguna, karena tidak bisa memberi anak. Tapi hari ini, mereka akan tahu bahwa putri yang selama ini duduk diam dengan senyum sabar ternyata bukanlah putri yang bodoh. Dan aku tidak perlu menunggu lama untuk membuktikannya. Aku membuka ponsel sekali lagi, membuka folder yang sudah kusimpan rapi selama berbulan-bulan. Folder itu berisi bukti-bukti, tangkapan layar percakapan, foto, catatan keuangan, dan semua yang kuperlukan untuk saat seperti ini. Bukan karena aku perencana jahat, tapi karena ayahku dulu mengajarkan satu hal yang tidak pernah kulupakan. Jangan pernah membuka hatimu sepenuhnya sebelum kamu tahu isi hati orang lain. Dan selalu siapkan jalan pulang untuk dirimu sendiri. Ayah tahu bahwa dunia ini tidak selalu baik pada perempuan. Dan dia membekaliku dengan lebih dari sekadar mobil. Dia membekaliku dengan kewaspadaan dan kecerdasan finansial yang selama ini kusembunyikan di balik topeng istri yang patuh. 3 tahun lalu, bahkan sebelum aku bertemu Mas Zulfi, aku sudah memulai sesuatu dari kamar kos-kosan sempit di pinggiran kota. Aku mulai berjualan online. Skincare. Awalnya hanya titip jual untuk teman yang punya akses ke supplier luar negeri. Aku hanya ambil untung kecil, cukup untuk membeli kopi dan sesekali mentraktir teman-teman. Tapi aku cepat belajar. Aku belajar tentang branding, tentang pemasaran digital, tentang bagaimana membuat produk terlihat lebih mahal dari harga sebenarnya. Aku belajar tentang retur, tentang customer service, tentang bagaimana membuat pelanggan merasa istimewa sehingga mereka kembali lagi dan lagi. Dalam 6 bulan, akun Instagram toko skincareku sudah memiliki 10.000 pengikut. Bukan angka yang fantastis, tapi cukup untuk membuat omset bulanan menyentuh angka yang membuatku tercengang saat pertama kali menghitungnya. Aku tidak pernah cerita ke siapapun, bukan karena rahasia, tapi karena tidak ada yang pernah bertanya. Ayah sudah tiada. Ibu sudah pergi menikah lagi saat aku masih SMP. Aku hanya punya diriku sendiri. Setelah menikah, aku tetap menjalankan bisnis itu diam-diam. Aku bangun jam 4 pagi sebelum Mas Zulfi terbangun, mengecek pesanan, membalas chat pelanggan, mengatur stok barang. Jam 5:30 aku sudah selesai dan berganti peran menjadi istri yang menyiapkan sarapan. Mas Zulfi tidak pernah tahu. Dia mengira aku hanya sibuk dengan ponsel karena kecanduan media sosial atau sekadar mengobrol dengan teman-teman lamaku. Ibu mertua mengira aku suka belanja online karena kurir sering datang ke rumah, padahal itu adalah barang daganganku yang keluar masuk. Mereka tidak pernah bertanya. Dan karena mereka tidak pernah bertanya, aku tidak pernah merasa perlu menjawab. Toko skincare itu berkembang. Dari reseller, aku mulai merintis brand sendiri. Aku belajar formulasi dari teman yang kebetulan sedang mengambil kursus di bidang kosmetik. Aku mencari produsen yang bersedia memproduksi dalam skala kecil. Aku mendesain kemasan sendiri, sederhana tapi elegan, dengan warna pastel yang khas. Brand itu bernama Kinanti. Aku mengambil nama itu dari nama kecil yang dulu ayahku panggil di rumah, Ning.
Kinanti, dalam bahasa Jawa, artinya, yang didambakan. Aku ingin setiap perempuan yang menggunakan produk ini merasa didambakan, merasa diinginkan, merasa berharga. Sekarang, 1 tahun setelah menikah, Kinanti sudah memiliki lebih dari 100.000 pengikut di media sosial. Omset bulanannya mencapai angka yang membuat sebagian orang mengernyitkan dahi tidak percaya. Aku punya 3 karyawan yang bekerja dari rumah mereka masing-masing, dan aku baru saja menandatangani kontrak sewa ruko 2 lantai untuk membuka cabang offline pertama. Semua itu terjadi di balik punggung mereka yang mengira aku tidak punya apa-apa selain mobil peninggalan ayah. Mereka juga tidak tahu tentang deposito yang kusimpan di 2 bank berbeda. Tentang reksadana yang kukelola sendiri dengan bantuan aplikasi investasi. Tentang tabungan berjangka yang sudah kusiapkan sejak tahun pertama menikah. Saat aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu tentang rumah kontrakan kecil yang sudah kusiapkan sejak 2 bulan lalu. Bukan kontrakan lagi sekarang, aku sudah membelinya. Sebuah rumah berukuran 70 meter persegi di daerah pinggiran yang tenang, dengan halaman kecil di depan dan taman belakang yang bisa kutata dengan bunga-bunga. Cukup untuk 1 orang, cukup untukku memulai hidup baru. Semua kupersiapkan perlahan, tanpa suara. Seperti air yang meresap ke dalam tanah, tidak terlihat, tapi mengalir deras di bawah permukaan. 30 menit telah berlalu sejak aku duduk di teras rumah mertua. Truk pengangkut mobil yang kunanti belum juga tiba, tapi aku tidak gelisah. Aku tahu pasti mereka akan datang. Dealer Mitsubishi terkenal dengan ketepatan waktunya, apalagi untuk pengiriman mobil baru senilai hampir 800 juta rupiah. Di sela penantian, pikiranku melayang ke Alia. Sosok perempuan yang selama 8 bulan ini menjadi bayang-bayang dalam pernikahanku. Aku pertama kali tahu tentang Alia pada bulan keempat pernikahanku. Waktu itu Mas Zulfi sedang mandi, dan dia dengan ceroboh meninggalkan ponselnya di atas meja ruang tamu tanpa mengunci layar. Aku tidak berniat mengintip. Aku hanya ingin meletakkan ponsel itu di atas meja yang lebih tinggi agar tidak terkena air jika ada yang menyenggol gelas minuman. Tapi saat aku mengangkat ponsel itu, layarnya menyala. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Mas, aku sudah booking hotel. Kamu bisa datang jam 8 malam? Ya. Jangan bilang istri Mas. Aku kangen 2 hati. Nama pengirimnya, Alia sayang. Aku berdiri di ruang tamu dengan ponsel Mas Zulfi di tangan, membaca notifikasi itu berulang-ulang. 10 kali. 20 kali. Seperti membaca kalimat dalam bahasa asing yang tidak bisa kupercaya artinya. Pertama yang kurasakan bukanlah marah. Bukan sedih. Tapi kosong. Kekosongan yang besar dan dingin, seperti berdiri di tengah lapangan luas tanpa satu pun pohon untuk berteduh. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membiarkan air keran mengalir di tanganku sambil menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku masih sama. Rambutku masih sama. Tapi ada sesuatu yang mati di dalam mataku saat itu. Sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah benar-benar hidup kembali. Aku tidak mengamuk. Aku tidak menangis. Aku tidak menghadapinya. Aku hanya mengambil tangkapan layar dengan ponselku sendiri, foto dari ponsel Mas Zulfi yang masih terbuka, lalu menyimpannya di folder rahasia yang aku buat khusus untuk hal-hal seperti ini. Karena aku sudah belajar satu hal dari hidup, diam bukan berarti tidak tahu. Diam adalah senjata yang paling tajam jika digunakan pada waktu yang tepat. Setelah kejadian itu, aku mulai mengamati, perlahan, tanpa terburu-buru. Seperti seorang detektif yang menyusun potongan puzzle satu persatu tanpa ingin terlihat mencurigakan. Aku mencari tahu siapa Alia. Ternyata dia adalah karyawati di kantor Mas Zulfi, bagian administrasi. Usianya 23 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Dia bergabung di kantor itu setahun sebelum aku menikah dengan Mas Zulfi. Artinya, dia sudah ada di sana ketika Mas Zulfi masih melamarku dengan bunga mawar merah. Dia sudah ada di sana ketika Mas Zulfi mengucapkan janji suci di depan penghulu. Dia sudah ada di sana ketika Mas Zulfi mencium keningku dan berkata, "Aku akan menjagamu selamanya." Aku mencari fotonya di media sosial. Alia adalah tipe perempuan yang ceria. Senyumnya lebar, rambutnya panjang sebahu, gaya berpakaiannya kasual tapi feminin. Di setiap fotonya, dia tampak percaya diri. Dia tampak seperti perempuan yang tahu apa yang diinginkannya dan tidak takut untuk mengambilnya, termasuk mengambil suami orang. Aku tidak marah padanya pada awalnya. Bahkan, ada bagian dari diriku yang justru penasaran.
Apa yang membuat Mas Zulfi memilihnya? Apa yang Alia miliki yang aku tidak miliki? Tapi semakin aku mengamati, semakin aku menyadari bahwa pertanyaan itu salah. Bukan tentang apa yang aku miliki atau tidak miliki, tapi tentang siapa Mas Zulfi sebenarnya. Dan semakin aku mengenali siapa Mas Zulfi sebenarnya, semakin aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenalnya sejak awal. Bulan kelima pernikahan, aku mulai tahu bahwa Alia sudah beberapa kali datang ke rumah mertua. Ibu mertua dengan bangga memperkenalkannya sebagai keponakan di depan teman-teman arisan. Aku tahu karena temanku, Dina, ikut arisan yang sama. Dina yang cerita padaku, "Put, ibu mertuamu punya keponakan cantik ya? Cantik banget. Dulu belum pernah lihat. Mungkin baru pindahan dari luar kota." Aku tersenyum pahit saat itu. Keponakan, ibu mertua bahkan sudah merancang skenario untuk menutupi perselingkuhan anaknya. Aku tidak pernah mengonfrontasi ibu mertua. Aku juga tidak pernah bertanya pada Mas Zulfi. Aku memilih diam dan terus mengamati. Karena aku ingin tahu sejauh mana mereka akan pergi. Dan mereka pergi cukup jauh. Aku tahu Mas Zulfi sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau ada proyek kantor yang deadline. Tapi aku tahu dari bau parfum yang berbeda di kerah kemejanya. Aku tahu dari rambut panjang yang kadang terselip di jok belakang mobil. Rambut yang tidak pernah sepanjang rambutku. Aku tahu dari nama Alia yang kadang terlontar dalam tidurnya, setengah sadar, saat dia bermimpi tentang perempuan lain. Bulan ketujuh, aku tahu Mas Zulfi mulai menyisihkan uang untuk sesuatu. Aku tahu karena aku yang biasanya mengelola keuangan rumah tangga tiba-tiba tidak lagi diberi akses ke rekening bersama. Alasan Mas Zulfi, biar aku yang atur keuangan dulu, biar lebih bertanggung jawab. Aku tidak protes. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, uang itu bukan untuk kita. Uang itu untuk Alia. Bulan ke-8, aku tahu Mas Zulfi sudah membeli sebuah apartemen kecil di kawasan Bekasi. Aku tahu dari teman Dina yang kebetulan bekerja di agen properti dan melihat nama Mas Zulfi dalam daftar pembeli. "Put, suamimu beli apartemen? Kok kamu nggak cerita? Masa kamu nggak tahu?" Aku bilang aku tahu. Padahal aku tidak tahu. Tapi aku sudah bisa menebak. Apartemen itu bukan untuk kami. Itu untuk Alia. Untuk mereka berdua. Rumah kedua yang dibangun di atas pernikahan yang sudah retak sejak awal. Dan di bulan yang sama, Mas Zulfi mulai sering membicarakan masa depan dengan nada yang berbeda. Bukan masa depan bersama, tapi masa depannya sendiri. Kata ganti, kita, mulai berubah menjadi aku. Aku harus memikirkan masa depanku. Aku butuh investasi. Aku harus punya tabungan yang cukup. Aku mendengar semua itu tanpa berkata apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, aku mulai menghitung. Menghitung berapa banyak yang sudah kuberikan untuk rumah ini. Berapa banyak yang sudah kukorbankan untuk pernikahan yang ternyata hanya sandiwara. Dan berapa banyak yang masih tersisa untukku, untuk hidupku setelah mereka selesai memakanku. Dan jawabannya adalah, cukup. Lebih dari cukup. Sementara mereka sibuk merencanakan hidup tanpaku, aku diam-diam menyiapkan hidup baruku. Sementara Mas Zulfi menguras rekening bersama untuk membeli apartemen untuk Alia, aku memindahkan seluruh asetku ke rekening yang tidak bisa dia sentuh. Sementara ibu mertua sibuk membanggakan keponakannya di arisan, aku sibuk membangun brand yang kelak akan membuatku tidak tergantung pada siapapun. Mereka pikir mereka pintar. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Ternyata yang tidak tahu adalah mereka. Aku tersenyum kecil mengingat semua itu. Di luar, matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari halaman rumah mertua dengan cahaya keemasan. Tidak lama lagi truk itu akan datang. Di dalam rumah, kudengar suara ibu mertua yang masih bergumam kesal. Lalu suara Mas Zulfi yang mencoba menenangkan. Dan di antara suara mereka, aku mendengar sesuatu yang lain. Suara ponsel berdering, lalu suara Mas Zulfi menjawab dengan nada berbisik. "Pasti Alia." Aku tidak marah lagi. Anehnya, yang kurasa adalah rasa syukur. Karena jika tidak ada Alia, mungkin aku akan terjebak lebih lama dalam pernikahan yang hanya menguras energiku. Jika tidak ada Alia, mungkin aku tidak akan pernah punya alasan untuk meninggalkan rumah yang tidak pernah menjadi rumah. Alia, tanpa dia sadari, telah membebaskanku. Aku menatap langit pagi yang cerah. Di kejauhan, burung-burung terbang bebas, tidak terikat pada kandang manapun. Aku tersenyum. Tapi senyumku bukan untuk mereka. Bukan untuk Mas Zulfi,
Bukan untuk ibu mertua, bukan juga untuk Alia. Senyumku untuk diriku sendiri. Untuk perempuan yang memilih bertahan bukan karena cinta, tapi karena strategi. Untuk perempuan yang diam bukan karena takut, tapi karena sedang menyusun langkah. Untuk perempuan yang akhirnya hari ini akan berjalan keluar dari rumah ini bukan sebagai istri yang diusir, tapi sebagai pemenang yang memilih pergi. Tepat saat pikiranku melayang terlalu jauh, aku mendengar suara mesin berat mendekat dari ujung jalan. Sebuah truk pengangkut mobil berwarna putih dengan logo dealer terpampang di sampingnya mulai berbelok masuk ke gang perumahan. Aku berdiri perlahan, merapikan kerudung yang sedikit bergeser, menepis debu dari rok panjang yang kupakai. Tibalah saatnya. Truk pengangkut mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah mertua dengan bunyi rem angin yang mendesis panjang, seperti napas lega setelah perjalanan jauh. 2 orang kru berseragam biru turun dengan sigap. Salah satunya membawa map coklat berisi dokumen, yang lain langsung bergerak ke bagian belakang truk untuk mempersiapkan proses penurunan mobil. Aku berdiri dari kursi teras, merapikan rok panjang yang kukenakan, dan berjalan perlahan menuju pagar. Setiap langkah terasa ringan, seperti berjalan di atas awan. Dadaku berdebar, tapi bukan karena gugup. Ini adalah detak jantung yang sudah lama tidak kurasakan, detak jantung seorang pemenang. Bu Putri, sopir dealer itu menyapaku dengan senyum ramah. Wajahnya masih segar meskipun perjalanan dari dealer di pusat kota ke perumahan ini memakan waktu hampir 1 jam. Mobilnya sudah kami antar. Maaf agak lama, tadi sedikit macet di pintu tol. Tidak apa-apa, Pak. Jawabku sambil membalas senyumnya. Terima kasih sudah diantar langsung. Tentu, Bu. Ini kuncinya, BPKB asli, dan semua dokumen kelengkapannya. Dia menyerahkan map coklat itu padaku dengan kedua tangan, sebuah gestur hormat yang membuatku sedikit tersentak. Sudah lama tidak ada yang memperlakukanku dengan hormat seperti ini di rumah ini. Aku menerima map itu. Dalam genggamanku, dokumen-dokumen itu terasa hangat, berat, nyata. Sebuah bukti bahwa semua yang kurencanakan selama berbulan-bulan bukanlah mimpi. Kru yang satunya sudah membuka penutup terpal di bagian belakang truk. Di dalamnya, terparkir rapi dengan tali pengaman yang kuat, adalah Pajero Sport hitam yang mengilap. Catnya masih mulus tanpa cacat, memantulkan sinar matahari pagi dengan kilau yang hampir menyilaukan. Velg alloy berwarna perak kontras dengan bodi hitam pekat, memberi kesan elegan sekaligus gagah. Bu, kami akan turunkan sekarang, kata kru yang satunya. Ibu bisa lihat dari sini, atau ibu mau kami parkirkan di mana? Di depan pagar saja, kataku. Biar jelas terlihat. Aku melirik ke arah pintu rumah. Masih tertutup. Ibu mertua dan Mas Zulfi masih di dalam. Entah sedang apa mereka. Mungkin masih menghitung uang hasil penjualan mobilku. Mungkin sedang merencanakan bagaimana mereka akan merayakan kemenangan mereka hari ini. Mungkin ibu mertua sedang mengirim pesan ke Alia, memberitahu bahwa aku sudah diusir dan mereka bisa hidup bahagia tanpa aku. Aku tersenyum tipis. Biarkan saja mereka menikmati beberapa menit terakhir kebahagiaan palsu itu. Proses penurunan mobil dimulai dengan hati-hati. Kru truk membuka sistem hidrolik di bagian belakang, membuat platform truk perlahan miring ke bawah. Tali pengaman dibuka satu persatu. Kemudian, dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh perhitungan, Pajero hitam itu mulai meluncur turun. Suara mesin mobil dinyalakan sebentar untuk membantu proses penurunan, menderu pelan dengan nada yang dalam dan berwibawa. Suara itu menggema di gang perumahan yang relatif sepi, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tetangga yang kebetulan sedang berada di luar rumah. Seorang bapak-bapak dari rumah seberang menghentikan aktivitas menyiram tanamannya. Matanya terpaku pada mobil hitam yang perlahan turun dari truk. Seorang ibu muda dengan balita di gendongannya berhenti di depan pagar rumahnya, ikut menyaksikan. 2 orang remaja yang sedang bermain bola di ujung gang ikut mendekat. Mata mereka berbinar melihat mobil mewah yang baru saja tiba. Pajero itu akhirnya menyentuh aspal dengan bunyi halus. Kru-kru menuntunnya perlahan, memarkirkan tepat di depan pagar rumah mertua, persis di samping truk pengangkut. Mobil itu terparkir dengan sempurna, menghadap ke rumah, sehingga siapapun yang keluar dari pintu utama akan langsung melihatnya dengan jelas. Ini, Bu, kuncinya. Kru menyerahkan kunci mobil dalam sebuah pouch kecil berwarna hitam. Semua sudah kami cek sebelum dikirim. Kondisi mobil sangat prima. Ada 1 set karpet tambahan di bagasi, dan juga toolkit standar. Mohon dicek dulu, Bu.
Sebelum kami mohon diri. Aku mengambil kunci itu. Rasa logam yang dingin dan kokoh di telapak tanganku terasa begitu nyata. Aku menekan tombol pembuka kunci. Lampu sen mobil berkedip 2 kali dengan bunyi cit-cit yang khas. Suara itu terdengar sangat memuaskan. Sebelum aku sempat menjawab kru, pintu rumah dibuka dengan keras. Ibu mertua keluar lebih dulu, diikuti Mas Zulfi yang masih mengenakan sandal jepit. Wajah ibu mertua awalnya penasaran, mungkin mengira ada tamu penting atau tetangga yang baru pulang naik mobil mewah. Tapi ketika matanya menangkap pemandangan di depan pagar, ekspresinya berubah drastis. Mulutnya terbuka. Matanya membelalak. Wajahnya yang sedetik lalu masih merah karena marah, kini berubah pucat dalam sekejap. Seperti melihat hantu di siang bolong. Apa ini? Bisiknya. Suara terdengar serak, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Mas Zulfi yang berdiri di belakangnya ikut membeku. Matanya beralih dari mobil, ke truk pengangkut, ke kru berseragam, lalu ke map coklat yang kupegang, dan akhirnya ke wajahku. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Keringat mulai membasahi dahinya meskipun pagi ini tidak terlalu panas. Itu, punya siapa? Tanya ibu mertua lagi. Suaranya naik setengah oktav. Tangannya yang tadinya di pinggang, kini turun dan mulai gemetar. Aku menatapnya dengan tenang. Lalu menatap Mas Zulfi yang masih berdiri membisu. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa detik. Cukup lama untuk membuat mereka semakin tidak nyaman. Punya saya, kataku akhirnya. Suaraku pelan, tapi cukup keras untuk mereka dengar. Juga cukup keras untuk didengar oleh tetangga-tetangga yang mulai berkerumun di depan pagar rumah masing-masing. Kata-kata itu melayang di udara seperti bom waktu yang baru saja meledak. Ibu mertua tersentak. Mundur setengah langkah. Tangannya meraih lengan Mas Zulfi untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Punya kamu? Suara ibu mertua pecah. Kamu, dari mana? Kamu cuma istri rumah tangga. Kamu tidak punya kerja. Kamu. Diam, Bu. Potongku. Tidak kasar. Tidak emosional. Hanya datar. Tapi nada datarku itu justru membuat ibu mertua langsung terdiam. Mungkin karena dia belum pernah mendengarku berbicara seperti ini sebelumnya. Selama setahun menikah, aku selalu berbicara dengan lembut. Dengan hormat. Dengan kepala sedikit menunduk. Aku selalu menjaga nada bicaraku agar tidak terdengar menantang. Aku selalu memanggilnya, Bu, dengan nada yang penuh penghormatan. Meskipun di dalam hati aku tahu dia tidak pernah menghormatiku. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, putri yang dulu patuh dan penurut, yang selalu tersenyum meskipun dilukai, yang selalu diam meskipun diinjak-injak. Hari ini dia tidak ada lagi. Yang berdiri di sini sekarang adalah putri yang baru. Putri yang sadar bahwa harga dirinya tidak bisa terus-menerus dikorbankan demi kedamaian palsu. Mas Zulfi akhirnya bersuara. Suaranya serak. Putri, dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Pajero baru harganya, hampir 1 miliar. Dari tabungan saya, jawabku singkat. Yang selama ini tidak pernah kalian ketahui. Ibu mertua mendengus, berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Tabungan? Tabungan apa? Kamu kan cuma kerja setahun sebelum nikah. Gaji akuntan paling seberapa? Aku tersenyum. Senyum yang membuat ibu mertua semakin tidak nyaman. Bu pikir saya hanya diam diri di rumah? Bu pikir uang untuk listrik rumah ini selama 3 bulan terakhir datang dari mana? Bu pikir biaya perbaikan atap bocor 2 bulan lalu dibayar pakai apa? Bu pikir toko online yang kurintis dari kamar kos-kosan 3 tahun lalu adalah sekadar hobi. Ibu mertua terdiam. Wajahnya berubah beberapa warna dalam hitungan detik. Toko online? Bisik Mas Zulfi. Kamu punya toko online? Ya. Brand skincare Kinanti. Mungkin Mas pernah lihat iklannya di Instagram. Sekarang punya 120.000 pengikut. Omset bulanan rata-rata 250 juta. Mas Zulfi tersentak. Kinanti? Itu punya kamu? Aku mengangguk. Sudah 3 tahun. Saya bangun dari nol. Saya yang urus semuanya sendiri. Saya yang cari supplier. Saya yang desain kemasan. Saya yang handle marketing. Saya bekerja setiap hari, bahkan di hari libur. Setiap kali Mas mengira saya hanya main ponsel, sebenarnya saya sedang menjalankan bisnis saya. Tapi, kenapa kamu tidak pernah bilang? Suara Mas Zulfi terdengar seperti orang yang baru saja ditampar. Ada nada terluka di dalamnya,
Seolah aku yang bersalah karena menyembunyikan sesuatu. Aku menatapnya lama. Karena Mas tidak pernah bertanya. Karena Mas tidak pernah peduli. Karena Mas terlalu sibuk dengan Alia untuk memperhatikan apa yang istrinya lakukan setiap hari. Nama Alia meluncur dari bibirku dengan sangat alami. Seperti sudah ribuan kali kusebut dalam hatiku. Tapi bagi Mas Zulfi, nama itu seperti petir di siang bolong. Wajahnya berubah pucat pasi. Lebih pucat dari sebelumnya. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, tapi tidak ada suara yang keluar. Alia? Ibu mertua ikut tergagap. Kamu tahu tentang Alia? Mas Zulfi masih berdiri di depanku dengan tangan terulang, wajahnya pucat seperti kertas. Keringat membasahi dahinya meskipun pagi ini tidak terlalu panas. Di belakangnya, ibu mertua masih terpaku di pintu rumah dengan mulut setengah terbuka, seperti patung yang kehilangan kemampuan untuk bergerak. Aku tahu tentang Alia sejak 8 bulan lalu. Mas, ucapku pelan, tapi setiap suku kata terasa seperti paku yang kuhantamkan satu persatu ke dadanya. Aku tahu tentang hotel-hotel yang kamu kunjungi setiap kali kamu bilang lembur. Aku tahu tentang apartemen di Bekasi yang kamu beli atas nama Alia. Aku tahu semuanya. Mas Zulfi membeku. Wajahnya berubah menjadi abu-abu, seperti abu yang tertiup angin. Matanya yang sedetik lalu masih berusaha menatapku, kini mulai menghindar, menunduk, tidak berani bertemu dengan mataku. Aku juga tahu ibu memperkenalkan Alia sebagai keponakan di arisan. Lanjutku, kali ini menatap ibu mertua yang sontak tersentak. Ibu pikir saya tidak punya teman di arisan itu? Ibu pikir saya tidak punya telinga? Dina, teman saya yang ikut arisan yang sama, bercerita semuanya. Ibu mertua meraih kusen pintu untuk menahan tubuhnya yang mulai oleng. Wajahnya berubah beberapa warna dalam hitungan detik. Dari merah padam karena marah, menjadi pucat karena terkejut, lalu berubah menjadi abu-abu seperti debu. Kamu ikut arisan? Tanya ibu mertua dengan suara terputus-putus. Tidak. Tapi saya punya teman yang ikut. Dan teman saya bercerita tentang keponakan cantik, ibu yang tiba-tiba muncul dari mana-mana. Ibu pikir orang tidak akan bertanya-tanya? Ibu pikir tidak ada yang menghubungkan nama Alia dengan Mas Zulfi. Ibu mertua terdiam. Tangannya yang menggenggam kusen pintu mulai gemetar. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, aku yakin, tapi karena ketahuan. Karena topengnya akhirnya terbuka di depan banyak orang. Karena di pagi yang cerah ini, di depan tetangga-tetangga yang mulai berkerumun di depan pagar rumah mereka masing-masing, aib keluarga mereka terekspos dengan cara yang paling memalukan. Putri, ini bukan tempatnya, bisik Mas Zulfi, matanya melirik ke arah tetangga yang mulai mendekat. Kita bicara di dalam saja. Jangan di depan orang banyak. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit dan dingin. Sekarang Mas peduli dengan tempat? Sekarang Mas peduli dengan orang banyak? Ketika Mas menjual mobil peninggalan ayah saya, Mas tidak peduli tempat. Ketika Mas membawa Gundi ke rumah ini saat saya pergi ke luar kota, Mas tidak peduli tetangga. Ketika Mas membiarkan ibu memperkenalkan Gundik sebagai keponakan di depan umum, Mas tidak peduli malu. Putri, aku. Cukup. Potongku. Saya sudah cukup mendengar alasan Mas selama setahun. Saya sudah cukup mendengar kebohongan, cukup melihat kepalsuan, cukup merasakan dikhianati. Mas Zulfi meraih tanganku lagi. Tangannya dingin dan gemetar. Putri, maafkan aku. Aku salah. Aku sadar aku sudah menyakiti kamu. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku akan putusin Alia hari ini juga. Aku akan jual apartemen itu dan uangnya aku kasih ke kamu. Aku. Apakah Mas pikir saya butuh uang, Mas? Potongku. Mas lihat mobil di depan Mas itu. Mas lihat siapa yang membelinya. Saya tidak butuh uang, Mas. Saya tidak pernah butuh uang, Mas. Bahkan selama setahun menikah, saya yang menanggung biaya rumah ini, bukan Mas. Ibu mertua yang tadinya diam, tiba-tiba tersentak. Apa? Kamu yang bayar listrik dan air. Siapa lagi, Bu? Selama 3 bulan terakhir, siapa yang membayar tagihan-tagihan itu? Mas Zulfi sibuk mengumpulkan uang untuk apartemen Alia. Ibu sibuk pamer di arisan. Siapa yang mengurus semua kebutuhan rumah ini kalau bukan saya? Ibu mertua terdiam. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan kehabisan air. Aku melanjutkan. Saya diam bukan karena bodoh, Mas.
Saya diam karena saya sedang menyiapkan diri. Saya ingin melihat sejauh mana kalian akan pergi. Apakah kalian hanya akan selingkuh di belakang saya? Apakah kalian hanya akan memanfaatkan uang saya? Atau kalian akan berani mengambil satu-satunya hal yang paling berharga bagi saya? Aku berhenti sebentar, menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Dan ternyata kalian cukup tega. Menjual mobil peninggalan almarhum ayah saya tanpa sepengetahuan saya. Mobil yang hanya itu satu-satunya kenangan terakhir saya dengan beliau. Kalian jual demi uang, demi Alia, demi kehidupan baru yang kalian rencanakan tanpa saya. Mas Zulfi berlutut. Di depan rumahnya, di depan tetangga-tetangga yang mulai berbisik-bisik, Mas Zulfi berlutut di depanku. Putri, aku minta maaf. Aku mohon, jangan pergi. Aku akan lapor polisi kalau perlu. Aku akan ganti mobil kamu. Aku akan. Tidak perlu lapor polisi, potongku. Mas Zulfi mendongak, wajahnya berseri harap. Aku tersenyum. Senyum yang membuatnya langsung tegang lagi. Saya sudah lapor kemarin. Aku membuka tas dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Kulempar ke pangkuan ibu mertua yang masih berdiri lemas di pintu. Amplop itu jatuh di lantai teras. Beberapa lembar keluar dari dalamnya. Lembaran laporan polisi dengan kop surat resmi. Apa ini? Tanya ibu mertua dengan suara parau. Salinan laporan polisi. Penjualan barang tanpa kuasa. Mobil itu atas nama saya. Mas Zulfi tidak punya surat kuasa dari saya untuk menjualnya. Itu namanya pencurian dengan pemberatan. Mas Zulfi jatuh terduduk. Wajahnya hancur. Putri, jangan. Aku bisa masuk penjara? Itu tergantung proses hukum, kataku dingin. Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Apa yang kamu mau, Putri? Suara ibu mertua bergetar. Uang? Kamu mau uang? Kita kasih. Jangan bawa-bawa polisi. Tidak, Bu. Saya tidak mau uang. Saya sudah punya lebih dari yang ibu miliki. Saya hanya ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan. Kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak bisa kembali. Aku menoleh ke arah Mas Zulfi yang masih terduduk di tanah. Selamat berjuang dengan hukum, Mas. Dan selamat menikmati hidup dengan Alia. Saya harap dia sepadan dengan semua yang Mas korbankan. Aku berbalik dan berjalan menuju Pajero. Di belakangku, aku mendengar ibu mertua menangis. Putri, jangan lapor polisi. Anakku bisa masuk penjara. Dan aku mendengar Mas Zulfi terisak. Putri, aku mohon, beri aku kesempatan. Tapi aku tidak menoleh. Aku membuka pintu Pajero. Bau kulit baru menyambutku. Aku duduk di kursi pengemudi, merasakan jok yang masih lembut dan bersih. Tanganku memegang setir. Setir yang belum pernah dipegang oleh tangan Mas Zulfi atau ibu mertua. Dari kaca spion, kulihat Mas Zulfi masih berlutut di teras. Ibu mertua duduk lemas di kursi. Amplop laporan polisi masih tergeletak di sampingnya. Dan di balik jendela rumah, kulihat bayangan seseorang bergerak. Alia keluar dari balik tirai, berdiri di samping ibu mertua dengan wajah penasaran. Dia mengenakan daster panjang berwarna pink, rambutnya diikat asal. Dia terlihat seperti baru bangun tidur. Aku tersenyum. Alia bahkan sudah menginap di rumah ini semalam. Sementara aku tidur di kamar yang sama dengan Mas Zulfi, di lantai yang sama dengan perempuan yang merebut suamiku. Tapi tidak apa-apa. Semua akan berakhir hari ini. Mesin Pajero itu menderu halus saat aku melaju keluar dari gang perumahan. Suara mesinnya terdengar dalam dan stabil. Sangat berbeda dengan mobil lamaku yang sudah mulai rewel dan sering mengeluarkan suara berisik setiap kali dihidupkan di pagi hari. Tapi anehnya, justru suara berisik itulah yang kini kurindukan. Suara yang dulu sering membuatku mengeluh, tapi kini terasa seperti lagu lama yang tak akan pernah kuterima lagi. Di dalam kabin mobil ini, semuanya masih baru. Bau kulit masih menyengat, bercampur dengan aroma pengharum ruangan yang kupasang sebelum mobil ini diantar. Anyelir, wangi kesukaan almarhum ayahku. Aku sengaja memilihnya. Sebagai cara kecil untuk membawa ayahku dalam perjalanan pertamaku dengan mobil ini. Seolah beliau ada di sampingku, ikut menyaksikan bagaimana putrinya yang dulu lemah kini berdiri tegak. Jari-jariku masih menggenggam setir dengan erat. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut atau gugup, tapi karena adrenalin yang masih mengalir deras. Aku baru saja melakukan sesuatu yang selama berbulan-bulan hanya kurencanakan dalam diam. Aku baru saja menghadapi mereka.
Aku baru saja berkata pada Mas Zulfi dan ibu mertua bahwa aku bukanlah perempuan yang bisa diinjak-injak seenaknya. Dan aku pergi. Dengan mobil baru. Dengan senyuman. Aku menyalakan radio. Secara kebetulan, stasiun yang terakhir kudengarkan di rumah kontrakan beberapa hari lalu masih tersimpan di memori. Lagu lama yang dulu sering ayahku putar di mobil CR-V hitam itu mulai mengalun pelan. Sebuah lagu Melayu lawas dengan lirik tentang merantau dan pulang ke kampung halaman. Aku membiarkan nada-nada itu mengisi ruang kabin yang tadinya sunyi. Membiarkan melodi itu mengusir sisa-sisa kepahitan yang masih tersisa di sudut hatiku. Aku melirik ke kaca spion. Rumah mertua yang megah itu kini hanya titik kecil di kejauhan. Semakin kecil, semakin jauh, sampai akhirnya hilang ditelan tikungan jalan. Aku tidak menoleh lagi. Tidak perlu. Tidak ada yang perlu disesali dari tempat itu. Lalu lintas pagi mulai ramai. Aku mengikuti arus kendaraan dengan tenang, tidak terburu-buru. Mobil ini masih baru, masih dalam masa adaptasi, sama seperti diriku yang sedang belajar hidup tanpa beban pernikahan yang selama ini membelenggu. Di setiap lampu merah, aku sempatkan diri untuk menarik napas panjang. Udara pagi yang masuk melalui celah kaca jendela terasa lebih segar dari biasanya. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam setahun, aku tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu tersenyum pada orang yang membenciku. Tidak perlu bersikap ramah pada orang yang di belakangku menghina. Aku ingat pagi-pagi selama setahun terakhir. Aku selalu menjadi yang pertama bangun. Menyiapkan sarapan untuk Mas Zulfi dan ibu mertua. Menyetrika baju. Membersihkan rumah. Sementara mereka tidur nyenyak, aku bekerja tanpa pernah mendapat ucapan terima kasih. Bahkan seringkali sarapanku dikomentari. Terlalu asin, terlalu hambar, tidak sesuai selera. Aku ingat malam-malam ketika Mas Zulfi pulang larut. Aku pura-pura tidur ketika mendengar suara motor masuk ke garasi. Aku mendengar langkah kakinya yang sempoyongan. Mungkin karena lelah, mungkin karena mabuk, mungkin karena baru saja menghabiskan malam dengan Alia. Aku membiarkan air mata mengalir diam-diam di atas bantal, lalu bangun pagi dengan wajah segar seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ingat hari-hari ketika ibu mertua menyindir tentang keturunanku. Setahun nikah belum juga hamil. Mungkin mandul kali ya. Kasihan Mas Zulfi, tidak punya anak. Aku diam. Padahal aku sudah memeriksakan diri ke dokter. Semuanya normal. Aku yang tahu bahwa Mas Zulfi lebih sering bermalam di luar daripada bersama istrinya. Tapi aku tidak pernah membela diri. Karena aku pikir, jika aku baik dan sabar, suatu hari mereka akan menghargai. Ternyata aku salah. Kebaikan tidak selalu melunakkan hati. Kadang kebaikan justru membuat orang merasa berhak untuk memperlakukan kita dengan semena-mena. Tapi tidak lagi. Tidak setelah hari ini. Aku melirik map coklat berisi dokumen mobil yang kusimpan di kursi samping. Di dalamnya juga ada salinan laporan polisi yang kulempar ke ibu mertua tadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan laporan itu. Aku tidak tahu apakah Mas Zulfi benar-benar akan diproses hukum. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah melepaskan semuanya. Aku sudah menyerahkan pada jalurnya. Yang penting, aku sudah pergi. Dengan kepalaku tegak. Dengan hati yang lega. Di persimpangan jalan, aku berbelok ke arah rumah kontrakan baruku yang sudah kubeli. Tidak sebesar rumah mertua, tidak semenarik perumahan elit tempat mereka tinggal. Tapi ini milikku. Sepenuhnya milikku. Tidak ada yang bisa mengusirku. Tidak ada yang bisa menjual hartaku tanpa seizinku. Aku sudah merenovasi rumah itu sedikit demi sedikit sejak 2 bulan lalu. Mengecat ulang dinding dengan warna krem lembut yang menenangkan. Membeli perabotan sederhana tapi fungsional. Menata taman kecil di depan dengan tanaman hias yang mudah dirawat. Aku bahkan sudah memasang kanopi untuk parkir mobil. Sebuah persiapan yang ternyata tepat. Karena sekarang aku punya Pajero baru yang perlu tempat berteduh. Mobil ini akan kuparkir di sana. Di rumahku sendiri. Di tempat yang aman. Tidak akan ada yang menjualnya tanpa izinku. Aku tersenyum membayangkan bagaimana nanti aku akan menyapa tetangga baru dengan mobil baru dan hidup baru. Mungkin mereka akan bertanya-tanya tentang perempuan muda yang tinggal sendiri dengan mobil mewah. Mungkin mereka akan bergosip. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terbiasa dengan gosip. Setidaknya gosip tetangga baru tidak akan sekejam perlakuan ibu mertua. Radio masih menyala. Lagu berganti ke lagu yang lebih ceria. Aku mengikuti iramanya dengan tepukan ringan di setir. Di luar, matahari mulai naik lebih tinggi. Sinar pagi yang keemasan menembus kaca depan, menyinari wajahku dengan hangat. Seperti pelukan yang tidak terlihat.
Seperti bisikan bahwa hari ini adalah awal yang baru. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis di bulan-bulan pertama pernikahan yang ternyata hanya sandiwara. Yang tersisa sekarang bukan amarah. Bukan dendam. Hanya kelegaan yang mendalam. Seperti beban berat terangkat dari pundak. Seperti pasien yang akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah sekian lama dirawat. Aku mengemudi sendirian di jalan yang dulu sering kulewati bersama mobil peninggalan ayah. Kini aku mengendarai mobil baru, menuju rumah baru, memulai hidup baru. Dan aku tersenyum. Bukan senyum pahit. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum orang yang akhirnya sadar bahwa dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar menjadi istri yang diabaikan di rumah yang tak pernah menjadi rumah. Di dalam hati, aku berbisik pada ayahku yang kini berada di tempat yang lebih baik. Ayah, mobil yang ayah kasih memang sudah tidak ada. Tapi ayah tidak perlu khawatir. Putri ayah baik-baik saja. Putri ayah kuat. Putri ayah punya rumah sendiri, punya usaha sendiri, punya hidup yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Terima kasih, ayah. Untuk mobil itu. Untuk pelajaran itu. Untuk cinta yang tidak pernah habis meskipun ayah sudah tiada. Ayah, hari ini Putri pulang. Pulang ke dirinya sendiri. 3 minggu telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah mertua dengan Pajero hitamku. 3 minggu yang terasa lebih panjang dari setahun pernikahanku. Bukan karena membosankan, tapi karena setiap harinya terasa begitu penuh, begitu hidup, begitu nyata. Setiap pagi aku bangun bukan karena kewajiban menyiapkan sarapan untuk orang yang tidak menghargaiku, tapi karena aku ingin memulai hari dengan hal-hal yang aku sukai. Kabar dari lingkungan sekitar mulai berdatangan. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena berita seperti ini selalu punya cara sendiri untuk menyebar. Apalagi di kota yang tidak terlalu besar, di mana setiap rumah saling berdekatan dan setiap bisik-bisik cepat menjadi konsumsi publik. Ternyata laporan polisiku tidak main-main. Polisi langsung bergerak setelah bukti-bukti yang kuserahkan dinilai cukup kuat. Surat kuasa penjualan mobil? Tidak ada. Persetujuan tertulis dariku? Tidak ada. Mobil itu jelas tercatat atas namaku di BPKB, dan Mas Zulfi menjualnya tanpa sepengetahuanku. Hukumannya bisa berat, pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara. Mas Zulfi dipanggil untuk pemeriksaan di kantor polisi 3 hari setelah aku pergi. Aku tahu karena Dina, temanku, yang kebetulan berteman dengan salah satu tetangga rumah mertua, bercerita bahwa mobil polisi terlihat masuk ke gang perumahan itu pagi-pagi. Ibu mertua berlari-lari keluar dengan muka pucat pasi. Mas Zulfi digelandang dengan tangan tidak diborgol, karena ini baru pemanggilan awal, tapi tetap saja, melihat suami dijemput aparat di depan rumah sendiri, adalah pemandangan yang tidak pernah diinginkan siapapun. Tidak ada yang membela Mas Zulfi. Bahkan tetangga yang dulu sering memuji rumah megah mereka, kini hanya menonton dari balik jendela dengan bisik-bisik yang pasti tidak menyenangkan. Aku bisa membayangkan wajah ibu mertua saat itu. Perempuan yang dulu begitu percaya diri, yang selalu merasa paling benar, yang tidak pernah segan merendahkan orang lain, kini harus menelan rasa malu yang mungkin tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Mas Zulfi bisa saja dijerat pasal pencurian dengan pemberatan jika aku tidak menarik laporan. Dan aku tidak menarik laporan. Aku hanya bilang ke penyidik dengan nada yang tenang. Saya ingin proses hukum berjalan sesuai aturan. Saya tidak ingin intervensi apapun. Biar keadilan yang berbicara. Penyidik itu mengangguk paham. Mungkin dia sudah sering menangani kasus seperti ini. Perempuan yang dikhianati, hartanya diambil, lalu ditinggalkan. Mungkin dia merasa kasihan padaku. Atau mungkin dia justru merasa bangga karena aku tidak memilih diam seperti kebanyakan korban. Hasilnya, Mas Zulfi diwajibkan membayar ganti rugi. Bukan sekadar mengembalikan uang hasil penjualan mobil, tapi membayar denda administratif dan biaya proses hukum. Totalnya mencapai hampir 2 kali lipat uang yang dia terima dari menjual mobilku. Angka yang sangat besar untuk seseorang yang baru saja membeli apartemen dan menghidupi seorang gundik. Karena uang hasil penjualan mobil itu sudah dia pakai sebagian. Aku tahu dari penyidik yang mengabari, Mas Zulfi menggunakan uang itu untuk membeli sebuah Vario baru untuk Alia. Hadiah ulang tahun katanya. Sisanya untuk uang muka apartemen kecil di kawasan Bekasi yang rencananya akan menjadi sarang mereka berdua setelah aku diusir dari rumah. Aku tersenyum pahit mendengarnya. Aku diusir, mobilku dijual, dan uangnya dipakai untuk membelikan motor dan apartemen untuk perempuan lain. Sungguh gambaran sempurna tentang di mana posisiku dalam hidup Mas Zulfi. Bukan istri, bukan pasangan hidup,
Hanya sumber daya yang bisa dimanfaatkan lalu dibuang. Mas Zulfi tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Ibu mertua panik. Rumah megah yang selalu dibanggakannya itu akhirnya menjadi sandaran terakhir. Dia menjual tanah pekarangan belakang rumah, lahan yang tadinya direncanakan untuk toko kelontong yang katanya investasi masa depan. Laku sekitar 150 juta. Masih kurang jauh dari total ganti rugi yang ditetapkan. Ibu mertua akhirnya nekat meminjam ke rentenir. Bunga selangit, tempo pendek, jaminan sertifikat rumah. Aku tahu ini dari tetangga yang kebetulan melihat ibu mertua mondar-mandir di depan rumah seorang rentenir terkenal di pasar. Perempuan yang dulu tidak pernah mau berhutang karena bukan gaya orang kaya, kini harus merendahkan diri meminjam uang dengan bunga yang akan menghantuinya berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Hubungan Mas Zulfi dan Alia mulai retak. Aku tidak tahu detailnya, tapi kabar yang beredar adalah Alia mulai menjauh setelah tahu Mas Zulfi harus menjalani proses hukum. Dia tidak siap menjadi istri, atau bahkan sekadar pacar, dari seorang pria yang tiba-tiba terlilit hutang besar dan punya catatan kriminal. Apalagi kabar tentang polisi yang datang ke kantor Mas Zulfi untuk pemeriksaan tambahan membuat atasan dan koleganya mulai melirik dengan curiga. 2 minggu setelah aku pergi, Alia memilih pergi. Kabarnya dia pindah ke kota lain, Bandung, kata tetangga yang suka bergosip, bersama laki-laki lain. Bukan sembarang laki-laki, tapi salah satu teman kantor Mas Zulfi yang ternyata juga sudah lama mendekati Alia. Seorang kepala cabang dari kantor yang berbeda, dengan posisi lebih tinggi dan dompet lebih tebal. Alia bilang dia tidak tahu kalau Zulfi separah itu hutangnya. Kata tetangga itu kepada ibuku. Karena ibuku masih memiliki koneksi dengan lingkungan lama. Dia pikir Zulfi itu kaya. Rumahnya besar, istrinya diusir, pasti punya banyak uang. Ternyata dia justru berhutang di mana-mana. Ironi. Alia meninggalkan Mas Zulfi dengan cara yang sama seperti Mas Zulfi meninggalkanku. Dicampakkan demi sesuatu yang dianggap lebih baik. Ditinggalkan ketika tidak lagi menguntungkan. Mas Zulfi kehilangan gundiknya, kehilangan uangnya, kehilangan muka di lingkungannya. Di kantor, gosip tentang perselingkuhannya sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Banyak kolega yang mulai menjauh. Apalagi setelah Alia memilih pergi dengan laki-laki lain, menjadikan Mas Zulfi bahan tertawaan di kantin dan ruang rapat. Kasihan, ya, kata seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Ditinggal istri karena selingkuh, ditinggal selingkuhan karena miskin. Mungkin ini namanya karma. Aku mendengar semua ini tanpa rasa puas yang berlebihan. Jujur, aku tidak mengharapkan balas dendam. Yang kuinginkan hanyalah keadilan dan kedamaian. Tapi jika alam semesta memilih untuk memberikan karma dengan caranya sendiri, aku tidak akan menghentikannya. Yang membuatku sedikit terkejut adalah bahwa di tengah semua ini, Mas Zulfi sempat mengirim pesan melalui Dina. Bilang ke Putri, aku minta maaf. Aku sadar aku sudah menghancurkan segalanya. Aku ingin dia tahu, Alia sudah pergi. Aku sendiri sekarang. Dina bertanya padaku apakah aku mau membalas. Aku menjawab dengan satu kalimat yang Dina sampaikan untuknya. Nikmati hidup dengan pilihanmu. Aku sudah punya hidup baru. Sesederhana itu. Tanpa amarah. Tanpa drama. Karena aku sudah benar-benar move on. Bukan hanya dari Mas Zulfi, tapi dari seluruh luka yang dia tinggalkan. Dan kabar terakhir yang paling menyentak. Mas Zulfi kehilangan pekerjaannya. PHK, kata mereka. Bukan karena kesalahan kerja, tapi karena reputasinya yang sudah rusak. Di perusahaan sekaliber itu, gosip selingkuh dan kasus hukum adalah noda yang tidak bisa dihapus. Mereka tidak mau mengambil risiko mempertahankan karyawan yang sedang dalam pusaran masalah. Mas Zulfi kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari sebulan. Istri, gundik, uang, pekerjaan, harga diri. Semua yang dia bangun dengan mengorbankan aku, runtuh dalam sekejap. Aku tidak merasa menang. Tidak ada kepuasan dalam melihat kehancuran orang lain. Yang kurasakan lebih pada rasa syukur. Syukur karena aku tidak lagi menjadi bagian dari kekacauan itu. Syukur karena aku memiliki kehidupan yang jauh lebih stabil, lebih damai, lebih berarti. Karma, rupanya, bekerja dengan cara yang tidak terduga. Dan aku cukup bijak untuk tidak ikut campur. Jika Mas Zulfi mendapat karma berupa kehilangan segalanya dalam sekejap, maka ibu mertua mendapatkan karmanya dalam bentuk yang lebih halus tapi tak kalah menyakitkan. Karma untuk perempuan yang dulu begitu percaya diri, yang selalu merasa paling benar, yang tidak pernah segan merendahkan menantunya sendiri,
Kini datang perlahan tapi pasti, seperti air yang meresap ke dalam retakan-retakan kecil hingga akhirnya runtuh seluruh bangunan. Setelah Alia pergi, ibu mertua kehilangan keponakan yang sering dibanggakannya di depan arisan. Dulu, setiap kali ada pertemuan arisan, ibu mertua dengan bangga akan memperkenalkan Alia kepada teman-temannya. Ini keponakan saya, Alia. Cantik, kan? Pintar juga. Kerjanya di kantor anak saya. Orangnya baik banget, rajin bantu-bantu di rumah. Aku membayangkan betapa bangganya ibu mertua saat itu. Memperkenalkan perempuan simpanan anaknya sebagai keponakan di depan umum. Dia pikir dia pintar. Dia pikir dia bisa menutupi aib keluarganya dengan topeng keponakan palsu. Dia pikir semua orang akan percaya pada ceritanya dan tidak ada yang berani mempertanyakan. Tapi kini, setelah Alia pergi dengan laki-laki lain, topeng itu robek dengan sendirinya. Para tetangga mulai bisik-bisik. Mereka tahu. Mereka mungkin sudah tahu sejak lama, tapi selama ini memilih diam karena tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi sekarang, dengan kepergian Alia yang begitu mencolok dan kabar perselingkuhan Mas Zulfi yang sudah menjadi konsumsi publik, bisik-bisik itu berubah menjadi percakapan terbuka. Ibu-ibu, dengar tidak? Itu loh, Alia yang katanya keponakan Bu RT ternyata gundiknya Mas Zulfi. Wah, saya sudah curiga dari dulu. Masa keponakan kok sering menginap? Masa keponakan kok akrab banget sama omnya? Kasihan Putri. Ya, diusir dari rumah, mobilnya dijual. Padahal dia yang bayar listrik dan air selama ini. Saya dengar dari tetangga sebelah. Makanya, sekarang Mas Zulfi ditinggal Alia. Kabarnya lari sama laki-laki lain yang lebih kaya. Astagfirullah, ini namanya karma. Yang menanam angin, akan menuai badai. Karma memang bekerja dengan cara yang misterius. Ibu mertua yang dulu selalu menjadi pusat perhatian di setiap arisan, kini mulai dikucilkan. Satu persatu undangan tidak datang. Ketika dia datang, teman-teman arisan yang dulu ramai menyapanya, kini enggan duduk di sebelahnya. Mereka lebih memilih memenuhi kursi di sisi lain, meninggalkan ibu mertua duduk sendirian di pojokan. Aku membayangkan bagaimana rasanya menjadi ibu mertua saat itu. Duduk di antara perempuan-perempuan yang dulu dia anggap teman, tapi kini semua menghindarinya. Melihat mereka tertawa dan bercerita satu sama lain, sementara dia hanya bisa diam dan menunduk. Merasakan tatapan curiga dan bisik-bisik yang tidak lagi disembunyikan. Perempuan yang dulu tidak pernah segan merendahkan menantunya sendiri, kini harus merasakan apa rasanya direndahkan oleh orang-orang yang dia anggap teman. Arisan yang dulu menjadi ajang pamer dan gengsi, kini menjadi siksaan tersendiri. Ibu mertua mulai sering absen. Alasan sakit, alasan ada acara keluarga, alasan apapun untuk tidak harus duduk sendirian di antara teman-teman yang kini menjauh. Tapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Dan kabar ketidakhadirannya itu justru menjadi bahan gosip baru. Bu RT sekarang jarang datang. Ya, mungkin malu. Ya, masa tidak malu? Anaknya selingkuh, menantunya diusir, rumahnya sekarang kayak rumah hantu. Gundiknya kabur pula sama laki-laki lain. Nasib, nasib. Dulu sombong banget, pamer rumah megah, pamer anak soleh, pamer keponakan cantik. Sekarang, rumah mertua yang dulu megah, kini mulai terlihat lusuh. Pagar depan yang dulu selalu mengilap karena dicat ulang setiap tahun, sekarang catnya mulai mengelupas di sana-sini. Tidak ada yang mengecat ulang karena uang yang tadinya dialokasikan untuk perawatan rumah habis, untuk membayar ganti rugi mobilku dan membayar hutang ke rentenir. Rumput halaman yang dulu selalu rapi dipotong setiap minggu oleh tukang kebun langganan, kini tumbuh liar setinggi betis. Ibu mertua tidak lagi punya uang untuk membayar tukang kebun. Daun-daun kering berserakan di halaman, menumpuk di sudut-sudut teras. Pot-pot tanaman yang dulu menjadi kebanggaannya, kini layu karena tidak pernah disiram. Rumah yang dulu selalu menjadi pusat perhatian di lingkungan itu, kini terlihat seperti bangunan yang ditinggalkan. Tetangga yang lewat di depan rumahnya tidak lagi menoleh dengan kagum. Mereka lebih memilih mempercepat langkah, segan untuk terlihat terlalu lama mengamati kehancuran yang terjadi di balik tembok itu. Dan yang paling menyakitkan bagi ibu mertua, anak-anak tetangga mulai berani mengejek. Anak-anak kecil yang dulu disapanya dengan ramah, kini berlari melewati depan rumahnya sambil bernyanyi kecil. Rumahnya Bu RT, dulu megah, sekarang kumuh. Anaknya selingkuh, istrinya lari, gundiknya kabur, rumahnya ambruk.
Ibu mertua mendengar itu dari dalam rumah. Dia tidak bisa marah karena yang mengejek adalah anak-anak yang masih polos, yang mungkin hanya mengulang apa yang mereka dengar dari orang tua mereka. Dia hanya bisa mengunci pintu, menutup semua jendela, dan duduk sendirian di ruang tamu yang dulu selalu ramai dikunjungi tamu. Dia mengunci diri di rumah. Jarang keluar. Tidak lagi terlihat berjalan-jalan di pagi hari seperti dulu. Tidak lagi terlihat duduk di teras sambil membaca majalah. Tidak lagi terlihat menyapa tetangga yang lewat dengan senyum angkuhnya. Kabarnya, dia sering menangis sendirian di malam hari. Tangis yang tertahan, sesenggukan yang terdengar hingga kamar Mas Zulfi yang masih tinggal bersamanya, karena tidak punya tempat lain untuk pergi setelah apartemen yang dia beli untuk Alia kini kosong dan bahkan tidak bisa dia tinggali karena masih dalam proses hukum. Bu RT sekarang kurus banget, kata seorang tetangga yang masih memiliki belas kasihan. Dulu badannya berisi, sekarang tinggal tulang. Mungkin stres. Tidak ada yang datang menghibur. Tidak ada teman arisan yang datang membawa makanan atau sekadar menemani. Karena selama ini, ibu mertua tidak pernah memiliki teman sejati. Yang dia miliki hanyalah kolega arisan, orang-orang yang dia manfaatkan untuk gengsi dan pamer. Ketika gengsinya runtuh dan tidak ada lagi yang bisa dipamerkan, mereka pun pergi. Semudah itu. Aku membayangkan ibu mertua duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Melihat foto-foto di dinding, foto pernikahan Mas Zulfi dan aku yang masih terpajang karena dia lupa menurunkannya, foto keluarga saat acara-acara bahagia dulu, foto rumah megah yang kini mulai usang. Mungkin dia bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya? Mungkin dia menyalahkanku. Atau mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai menyadari bahwa dialah yang salah sejak awal. Tapi tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Kata-kata yang pernah dia lontarkan, perlakuan yang pernah dia tunjukkan, semua telah meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan penyesalan. Ibu mertua yang dulu sombong dan suka merendahkan orang lain, kini harus menerima kenyataan bahwa dialah yang menjadi bahan gunjingan. Perempuan yang dulu merasa paling berkuasa di rumahnya, kini tidak memiliki kuasa apapun. Bukan atas anaknya yang hancur hidupnya, bukan atas menantunya yang pergi meninggalkannya, bukan atas rumahnya yang perlahan runtuh, dan bukan bahkan atas hidupnya sendiri. Karma, rupanya, tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar. Kadang karma datang dalam bentuk kesunyian yang perlahan-lahan membunuh dari dalam. Dalam bentuk teman yang menjauh, rumah yang usang, dan anak-anak tetangga yang bernyanyi mengejek di depan pagar. Dan ibu mertua, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, harus merasakan apa rasanya menjadi orang yang direndahkan. Merasakan apa rasanya duduk sendirian di sudut ruangan, tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang datang menghibur. Merasakan apa yang dia lakukan pada orang lain selama ini. Mungkin di tengah kesunyian itu, dia teringat pada menantunya yang dulu dia usir. Pada putri yang dulu selalu tersenyum meskipun dilukai. Pada putri yang membayar tagihan listrik dan air tanpa diminta. Pada putri yang tidak pernah membalas kebenciannya dengan kebencian yang sama. Tapi mungkin juga tidak. Mungkin dia terlalu keras kepala untuk menyadari kesalahannya. Mungkin sampai akhir hayatnya, dia akan terus menyalahkan orang lain atas kehancuran yang dia sendiri ciptakan. Aku tidak tahu. Dan jujur, aku tidak lagi peduli. Yang aku tahu adalah bahwa karma telah berbicara. Dengan caranya sendiri, alam semesta telah mengembalikan setiap perbuatan kepada pelakunya. Dan aku, yang dulu menjadi korban, kini hanya bisa tersenyum dari kejauhan. Bukan karena puas melihat penderitaan mereka, tapi karena syukur bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari kekacauan itu. 6 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah mertua dengan Pajero hitamku. 6 bulan yang terasa seperti kelahiran kembali. Seperti aku melepaskan kulit lama yang kering dan pecah-pecah, lalu tumbuh menjadi versi diriku yang lebih utuh, lebih kuat, lebih berani. Hari ini, aku duduk di ruang kerjaku. Bukan ruang kerja di rumah orang lain, bukan sudut kamar yang kusulap menjadi tempat berjualan, tapi ruang kerja di ruko 2 lantai yang baru saja aku beli 3 bulan lalu. Ruko ini terletak di kawasan yang strategis, tidak terlalu di pusat kota tapi mudah diakses. Cukup ramai tapi tidak terlalu bising. Tempat yang sempurna untuk mengembangkan usaha yang selama ini kubangun diam-diam. Usaha skincare onlineku, Kinanti, berkembang pesat. Dalam 6 bulan terakhir, omzetku meningkat hampir 2 kali lipat. Mungkin karena aku sekarang bisa fokus 100% tanpa harus berpura-pura menjadi istri yang patuh di siang hari dan pebisnis di malam hari.
Mungkin karena energi positif yang kurasakan setelah bebat dari pernikahan yang beracun itu terlepas dari pundakku. Aku membuka cabang offline di ruko ini. Lantai bawah menjadi toko dan ruang konsultasi skincare, tempat pelanggan bisa datang untuk konsultasi langsung dan mencoba produk sebelum membeli. Lantai atas menjadi kantor kecil dengan 3 meja untuk karyawanku. Semuanya perempuan. Aku sengaja memilih karyawan perempuan karena aku ingin membantu perempuan lain untuk mandiri secara finansial. Aku ingin mereka memiliki kesempatan yang sama seperti yang aku perjuangkan selama ini. Karyawanku sekarang berjumlah 6 orang. 2 orang di bagian produksi dan packing, 2 orang di bagian marketing dan media sosial, 1 orang di bagian administrasi dan keuangan, dan 1 orang sebagai konsultan skincare yang kebetulan memiliki latar belakang apoteker. Mereka semua adalah perempuan hebat yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Aku memperlakukan mereka bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra. Aku membayar mereka di atas standar UMR, memberi bonus setiap bulan jika target tercapai, dan yang terpenting, aku mendengarkan ide-ide mereka. Kinanti sekarang memiliki lebih dari 200.000 pengikut di media sosial. Produk-produknya mulai dikenal tidak hanya di kota ini tapi juga di beberapa kota besar lainnya. Beberapa influencer kecantikan lokal mulai mereview produkku secara organik. Tanpa bayaran, murni karena mereka suka. Itu adalah bentuk penghargaan tertinggi bagiku. Mobil Pajero hitam itu terparkir rapi di garasi ruko setiap hari. Setiap pagi aku mengendarainya ke tempat usaha, melewati jalan-jalan yang dulu sering kulewati dengan mobil peninggalan ayah. Jalan yang sama, tapi perasaannya berbeda. Dulu aku selalu cemas, selalu waspada, selalu merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Sekarang aku mengemudi dengan santai, jendela sedikit dibuka, angin pagi membelai wajahku, radio menyanyikan lagu-lagu yang membuatku tersenyum. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Rumah berukuran 70 meter persegi di daerah pinggiran yang tenang, dengan halaman kecil di depan yang kutata dengan bunga-bunga, melati, kamboja, dan beberapa pot lavender yang kutanam sendiri. Pagar putih rendah memisahkan rumahku dari jalan, memberi kesan sederhana tapi hangat. Rumah itu tidak sebesar rumah mertua dulu. Tapi ini milikku. Sepenuhnya milikku. Setiap sudutnya ku desain sendiri. Setiap perabot ku pilih dengan hati-hati. Tidak ada yang bisa mengambilnya, menjualnya, atau mengusirku darinya. Di ruang tamu, ada 1 foto yang sengaja kupajang di tempat yang paling terlihat. Foto ayahku sedang tersenyum sambil memegang kunci mobil CR-V hitam itu. Foto terakhir kami bersama sebelum beliau pergi. Aku memajangnya bukan untuk mengenang kehilangan, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri dari mana aku berasal dan seberapa jauh aku telah melangkah. Ayah, mobil yang ayah kasih memang sudah tidak ada. Tapi aku belajar sesuatu dari kejadian itu. Peninggalan terpenting dari ayah bukanlah mobil itu. Bukan pula uang atau harta benda. Tapi pelajaran tentang kemandirian. Tentang tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Tentang diam-diam membangun benteng dari tabungan dan kerja keras. Sehingga ketika dunia meruntuhkan semuanya, aku masih punya tempat untuk berdiri. Ayah mengajarkanku bahwa cinta itu penting, tapi kemampuan untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri adalah hal yang tidak bisa ditawar. Bahwa menjadi baik tidak berarti membiarkan dirimu diinjak. Bahwa diam tidak sama dengan bodoh. Dan bahwa kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah pergi. Suatu sore, ketika aku sedang menikmati kopi di teras rumahku, kopi robusta dengan sedikit gula aren, kesukaan ayahku dulu, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku hampir tidak mengangkatnya karena biasanya hanya marketing atau telepon sampah. Tapi ada firasat kecil yang membuatku menekan tombol hijau. Halo? Putri. Ini Zulfi. Aku terdiam sejenak. Suaranya berbeda. Lelah. Habis. Seperti orang yang sudah berteriak terlalu lama dan kehilangan suaranya. Tidak ada lagi nada percaya diri yang dulu sering membuatku kesal. Yang tersisa hanya kelelahan yang mendalam. Ada apa, Mas? Tanyaku. Suaraku datar, tidak hangat tapi juga tidak dingin. Hanya, seperti berbicara pada kenalan lama yang tidak terlalu penting. Aku cuma mau minta maaf. Untuk semuanya. Aku tahu aku sudah menghancurkan pernikahan kita. Aku tahu aku salah besar. Aku kehilangan semuanya. Putri, aku kehilangan kamu, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Aku tidak bertanya kenapa dia kehilangan pekerjaan. Aku bisa menebak.
Gosip selingkuh dan kasus hukum biasanya cukup untuk membuat seseorang di-PHK, terutama di perusahaan sekaliber tempatnya bekerja dulu. Reputasi adalah segalanya di dunia profesional, dan Mas Zulfi telah menghancurkan reputasinya sendiri dengan tangannya sendiri. Aku sekarang kerja serabutan, lanjutnya. Suaranya bergetar. Bantu-bantu di bengkel teman. Gajinya tidak seberapa. Ibu sakit-sakitan sekarang. Tekanan darahnya naik turun. Dokter bilang karena stres. Aku membayangkan ibu mertua yang dulu begitu kuat dan dominan, kini terbaring sakit karena stres. Ironi memang. Perempuan yang dulu merasa paling berkuasa di rumahnya, kini tidak memiliki kendali atas apapun. Aku ingin kita bisa memulai lagi, kata Mas Zulfi, nadanya meninggi sedikit, seperti ada harapan yang dia coba genggam. Aku janji akan berubah. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Putri, aku butuh kamu. Maaf, Mas. Potongku pelan. Aku sudah punya hidup baru. Dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi Putri, saya harap Mas Zulfi baik-baik saja. Saya harap ibu cepat sembuh. Tapi tolong jangan hubungi saya lagi. Untuk kebaikan kita semua. Aku menutup telepon. Jariku bergerak ke menu blokir tanpa ragu. Nomor itu kublokir, seperti aku memblokir semua kenangan buruk yang pernah kutinggalkan di rumah itu. Aku menyeruput kopiku. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, menyisakan warna oranye yang indah di langit. Warna yang hangat, seperti pelukan yang tidak terlihat. Angin sore membawa aroma bunga dari pot-pot di teras rumahku, melati yang mulai mekar, lavender yang sudah kupetik beberapa tangkai untuk kutaruh di vas kecil di meja makan. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum balas dendam. Tapi senyum orang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah sekian lama berperang dengan dirinya sendiri. Mereka pikir mereka menjual mobilku. Mereka pikir mereka mengusirku tanpa apa-apa. Mereka pikir aku akan hancur, akan menangis, akan merengek meminta mereka kembali. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka jual sebenarnya adalah kesempatan terakhir mereka untuk berada di sisiku. Bahwa ketika mereka mengusirku dari rumah itu, mereka sebenarnya membebaskanku dari penjara yang selama ini mengurungku. Bahwa aku tidak pernah benar-benar kehilangan karena aku sudah mempersiapkan diri jauh sebelum mereka memutuskan untuk menghancurkanku. Dan aku pergi dengan senyuman. Meninggalkan mereka dalam kebingungan, dihantui oleh pilihan-pilihan mereka sendiri. Meninggalkan rumah megah yang perlahan runtuh karena tidak ada lagi yang merawatnya. Meninggalkan semua kepalsuan yang selama ini membuatku sesak napas. Sementara aku, Putri, melangkah ke depan. Bukan sebagai mantan istri yang terbuang. Bukan sebagai korban yang kasihan. Tapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Perempuan yang tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari kemampuan untuk berdiri tegak ketika dunia berusaha menjatuhkanmu. Perempuan yang belajar dari ayahnya bahwa cinta yang paling penting adalah cinta pada diri sendiri. Kini, setiap pagi aku bangun di rumah yang kumiliki sendiri. Setiap hari aku pergi ke kantor yang kudirikan sendiri. Setiap malam aku tidur dengan damai, tanpa harus memikirkan apakah suamiku pulang atau tidak, apakah mertuaku akan menyindir atau tidak, apakah mobilku masih aman di garasi atau sudah dijual tanpa sepengetahuanku. Hidup ini milikku, sepenuhnya milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya lagi.